Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damar Saku yang mengangkat tema tentang saum mampu membentuk pola hidup Islami tentu saja. Dan ini sekarang pertanyaan dari Instagram, mungkin nanti Kiai Haris bisa mengawalinya berkaitan dengan masalah maksiat. Kesimpulannya kita tahu bahwa manusia memang memiliki potensi melakukan maksiat yang sangat tinggi, tetapi Allah di lain kesempatan memberikan satu waktu yang disebut dengan saum yang artinya mampu mengendalikan kemaksiatan yang muncul, Kiai. Nah, perkaranya ketika manusia di muka bumi ini kan memang pasti berurusan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ketika mata kita tertutup, telinga kita mendengarkan, mana ada manusia yang tidak mungkin lepas daripada maksiat. Dan walaupun Allah tetap memberikan waktu-waktu yang disebut dengan saum, lantas bagaimanakah kita mampu agar konsisten menahan semua ini, Kiai? Baik, saya mengutip pendapat Mas Agung yang marajiknya jelas. Bahwa Islam itu dengan puasa bukan membunuh syahwat, tetapi memanage syahwat, mengatur syahwat. Syahwat itu makhluk, syahwat itu makhluk. Kalau dikatakan apabila datang Ramadan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dan dikerangkeng, diikat dengan baja ya, tangan-tangan setan. Kenapa nyatanya di bulan puasa orang masih melakukan kesalahan? Nah, ini kesalahannya karena setan selalu diartikan itu makhluk jin yang ada di tempat-tempat sepi yang suka mengganggu itu. Abu Ubaidah dalam Majazul Quran mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu nama, gelar, lakob, makhluk yang membuat, merusak, menghancurkan dan yang mengganggu. Minal jinni dari bangsa jin, wal ins bangsa manusia, wal hayawanat. Ini bentuknya jamak. Hewan itu dari kata hayyun, semua makhluk yang ruh namanya hewan. Manusia ini hayawanun natik, hewan yang bertutur. Apa maknanya? Bahwa sudah dikunci dengan puasa, semua syahwat, virus yang ada di khaisuma, sel-sel jelek yang sudah mati, itu semua dengan puasa itu bisa diatasi. Oleh karena itu metode puasa kalau sudah dikembangkan dengan teori autopagi, sebenarnya dengan cukup kita melakukan puasa saja, nafsu kita itu yang jelek-jelek bisa terkontrol. Asalkan setelah Ramadan itu jangan tidak berpuasa sama sekali. Sekurang-kurangnya Senin Kamis, yang paling bagus puasa Daud. Maka keinginan untuk melakukan maksiat itu bukannya dia tidak ada. Dia tetap ada, tetapi dia bisa menguasainya. Kenapa? Tadi gambarannya karena rohaninya yang lebih kuat ketimbang fisik. Jadi nafsu itu sama badan dia lebih dekat. Kalau rohaninya kuat, ya, kalau rohani kuat maka dia lebih dekat ke badan. Nah, badannya dikasih dengan berpuasa, diperas, maka sesungguhnya rohani akan menang. Jadi dia bisa mengatasinya. Jadi bukan tadi kalau kata Mas Agung ada sekte agaran yang mengajarkan supaya orang itu dikebiri gitu. Enggak bisa, malah tersiksa, kepengen doang tapi enggak bisa melakukan. Betul enggak Bu? Kasihan. Baik, Ustadz Hasan, masih ada satu lagi pertanyaan dari Instagram. Mohon dijelaskan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mencapai dalam posisi sehat. Sehat dalam arti seperti apa? Puasa ketika kita melakukannya sehat, yaitu satu sehat jasadiah, sehat badan. Kalau misalkan badan kita kurang sehat, kesehatan kita menurun atau bahkan terancam dalam keadaan parah, maka sehat itu tidak dikategorikan untuk melakukan puasa. Maka sehat jasadiah ini kita benar-benar harus melaksanakan. Dan juga sehat rohiyah. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh guru kita Ki Haji Haris Hakam. Banyak orang yang sehat jasadiah, tapi sehat rohiyahnya enggak ada. Akhirnya apa? Akan gampang untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga dia melanggarnya.
sami'na wa asaina. Dia dengar, dia tahu perintah itu tapi dia abaikan. Suruh puasa, malah makan, disuruh sholat, ninggalin. Nah, maka orang-orang yang sehat jasadiah, maka dia akan berusaha untuk menjaga. Dan orang-orang yang sehat ruhiyah, dia akan berusaha menjadikan puasanya yang terbaik. Bukan hanya menjaga, tapi menjadikan lebih hebat dari ibadah puasa sebelumnya. Maka ibadah itu ada ibadah am, orang-orang umum. Ada ibadah khos, orang-orang tertentu. Ada ibadah khawasul khawas, orang yang tinggi derajatnya seperti para anbiya wal mursalin. Puasanya sudah tidak lagi karena nahan lapar, tapi lebih kepada menahan nafsu syahwat. Dan disitulah kita ada dua kontrol. Yang pertama adalah satu dengan takwa, dua dengan ihsan. Takwa kita dimanapun akan merasa bahwa Allah menjaga kita. Ihsan pun sama, kita akan merasa dijaga oleh Allah dengan CCTV-nya. Maka ihsan itu pengertiannya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau orang sudah merasakan ihsan, jasadiahnya, ruhiyahnya akan terjaga. Kalaupun Allah tidak melihat, maka yakin kita yang melihat Allah. Dan Allah pasti selalu melihat kita dengan apa yang kita lakukan. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat terhadap apa yang dilakukan oleh jasad dan ruh kita. Maka dua hal yang harus dijaga. Yang pertama, muhafazatul ala jasadi wa muhafazatu ala ruhi. Menjaga yang namanya jasad agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan nista. Dan menjaga ruh, jangan sampai kita suuzon, berburuk sangka, dan lalu kita bermaksiat kepada Allah dengan ruh dan pikiran kita. Nah, baik, terima kasih Kiai. Kalau kita kembangkan dari tema kita bahwa saum mampu membentuk pola hidup. Nah, pertanyaannya adalah pola hidup yang dimaksud. Apakah pola hidup Islami itu kan selalu related dengan culture, budaya yang ada. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pola hidup Islami itu seperti apa sosoknya, Kiai? Baik, ya, terima kasih Mas Agung. Bapak sekalian, Ibu yang kami hormati, pola hidup itu mencakupi dua hal, fisik dan metafisik, zahir dan batin, jasadiah dan ruhaniah. Itu yang dimaksud. Artinya begini, ada orang yang sholat, ketika sholatnya itu lahir batin, ketika dia selesai sholat, dia nengok, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang dari pasar kumpul semua. Dia bingung, kok ada orang dari pasar kumpul banyak. Orang yang dari pasar bingung, kok orang ini sholat nggak pindah-pindah. Jadi dua-duanya bingung. Akhirnya dia tanya, kenapa, ada apa? Ternyata orang-orang hadir itu lantaran masjid itu rubuh sebagian, orang ini kok tetap sholat. Ya, kok dia tetap sholat. Kenapa dia tidak dengar? Karena sholatnya jasad dan waruhan. Jasadnya sama ruhnya yang berpuasa, itu yang namanya khusyuk. Dia tidak dengar apa-apa, padahal sebelah rubuh. Kalau ibu, bapak, saya musim panas, lagi sholat, kakinya digigit nyamuk, berasa enggak? Ini khusyuknya yang kurang. Puasa kalau lahir batin itu khudu. Nah, kalau khudu artinya ada koneksitas antara puasa fisik dengan puasa ruh, maka pola hidup orang itu selalu tidak cuma materialistis dalam kehidupannya. Pola kehidupannya pasti ada nuansa-nuansa ruhiyah, nuansa-nuansa ketuhanan. Jadi yang bersifat kemanusiaan karena memang dia lahir dari sumber fisika, maka dia punya obsesi dan nilai-nilai ukhrawi yang sifatnya rohania karena ada ruh yang merupakan wahbiyah dari Tuhan. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang kami cintai yang telah memberikan nasihat sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali. Asupan energi spiritual yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini, insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas saum kita, di mana kita masih memasuki di minggu yang pertama, masih 3 minggu tertinggal. Insya Allah kita akan seperti yang dijanjikan tadi, kita akan kembali muncul sebagai manusia yang bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan. Amin. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan menusaku untuk kesempatan hari ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan selama bulan suci Ramadan Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan dan kita mohon dengan penuh kekhusyuan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadan as-saimin al-mukhlisin as-sabirin. Ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.